Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kita kali ini merupakan pembahasan penegasan dari materi sebelumnya. Nah, pada kesempatan ini kita akan fokuskan pada dua hal. Yang pertama, struktur dan aspek kebahasaan teks cerita pendek. Kemudian yang kedua adalah penyusunan teks cerita pendek. Baik, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan teks cerita pendek. Kalau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas 3 subtema, sedangkan pada pertemuan ini kita akan membahas 2 subtema. Subtema yang pertama adalah struktur dan aspek kebahasaan teks cerita pendek, dan yang berikutnya penyusunan teks cerita pendek. Kita awali dari struktur cerita pendek terlebih dahulu. Secara umum cerita pendek itu strukturnya terdiri atas 3 bagian, yaitu berupa orientasi, komplikasi, dan resolusi. Atau bisa pula dibedakan jadi 5 bagian yang kita kenal dengan perkenalan, penampilan masalah, puncak ketegangan, ketegangan menurun, dan penyelesaian. Adapun unsur kebahasaan dalam teks cerita pendek, kita bisa mencermati bahwa dalam cerita pendek ada penggunaan kata ganti orang yang dapat dilihat dari sudut pandang yang digunakan. Kita mengenal kata ganti orang pertama dan kata ganti orang ketiga yang merupakan sudut pandang dalam cerita pendek. Kemudian aspek kebahasaan yang kedua adalah penggunaan penanda yang menunjukkan keterangan waktu. Banyak keterangan waktu yang bisa digunakan dalam teks cerita pendek. Berikutnya, pemilihan kosakata atau penggunaan kata benda khusus. Ini tentu bermanfaat untuk menjelaskan lebih detail dalam sebuah cerita. Kemudian penggunaan uraian deskriptif yang terperinci dan penggunaan gaya bahasa atau majas. Beberapa majas bisa kita gunakan dalam cerita pendek. Berikutnya penyusunan teks cerita pendek berdasarkan struktur dan aspek kebahasaan. Pembahasan kita akan kita fokuskan pada langkah-langkah menyusun cerpen dan aspek-aspek yang perlu disunting dalam sebuah cerita pendek. Nah, bagaimana langkah kita dalam menyusun cerita pendek? Kalau kita akan menyusun sebuah cerita pendek, maka langkah yang perlu dilalui antara lain, pertama, kita harus menentukan tema terlebih dahulu. Yang kedua, menentukan pusat pengisahan atau sudut pandang. Bisa menggunakan sudut pandang orang pertama, bisa pula menggunakan sudut pandang orang ketiga. Kemudian yang ketiga, kita perlu menentukan perwatakan. 4, menentukan latar atau setting. Dan kelima, menyajikan peristiwa sesuai alur cerita. Nah, alur ceritanya bisa alur maju, bisa alur mundur, atau bisa pula alur campuran. Berikutnya, aspek-aspek apa saja yang perlu disunting dalam sebuah teks cerita pendek? Ada beberapa yang bisa kita sunting. Pertama, kesalahan tulis. Maka ketika kita menulis sebuah cerita pendek, ada langkah yang harus kita lalui, yaitu menyunting. Kalau ada kesalahan terus kita temukan, bisa
dibetulkan atau dibenahi. Yang kedua, yang perlu disunting adalah ketepatan ejaan. Berikutnya, pilihan kata, keefektifan kalimat, dan keterpaduan paragraf. Demikianlah pembahasan kita mengenai penyusunan teks cerita pendek. Berikutnya, setelah pembahasan ini, anak-anak Ibu tugasi untuk menyusun teks cerita pendek. Dan jangan lupa, setelah teks cerita pendek jadi, ada satu langkah yang harus dilalui. Satu tahap ini tidak boleh kita lupakan, yaitu menyunting teks cerita pendek. Semoga teks cerita pendek yang kalian susun bisa bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.